Indonesia dilaporkan telah membeli 48 pesawat tempur generasi kelima KA milik Turki dengan kesepakatan strategis penting. Ini dinilai sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 157 triliun rupiah. Kesepakatan tersebut ditandatangani antara Turkish Aerospace Industries (TAI) dan dua perusahaan Indonesia, PT Dirgantara Indonesia dan PT Republik Aero Dirgantara, pada 26 Juli 2025, tepatnya saat pameran Industri Pertahanan Internasional (IDEF) di Istanbul. Perjanjian ini menunjukkan kemajuan dan capaian industri pertahanan dalam negeri dan nasional kami, ujar Erdogan, Presiden Turki. Pesawat tempur KA atau penguasa dalam bahasa Turki yang dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries adalah pesawat tempur pertama Turki yang diproduksi secara lokal. Pesawat ini menyelesaikan penerbangan pertamanya pada Februari tahun lalu, dan produksi diperkirakan akan dimulai secara serius pada tahun 2028. Indonesia merupakan pelanggan ekspor pertama untuk jet generasi kelima yang baru ini. Penambahan pesawat KA ke dalam persenjataan Angkatan Udara Indonesia menandai era baru dalam kekuatan udara regional di antara tetangga kita di Asia Tenggara. Are you ready? Namun, mengapa Turki? Pertama-tama, hubungan bilateral Jakarta dan Ankara seiring waktu telah menjadi sangat dekat secara di bidang ekonomi maupun kerjasama militer, di mana Indonesia dan Turki sebelumnya sudah bekerja sama dalam pengembangan dan produksi tank Harimau. Selain itu, pengadaan jet tempur bukanlah satu-satunya perjanjian pertahanan baru antara kedua negara tersebut. Menurut sebuah laporan, pameran pertahanan pekan lalu juga menyaksikan Indonesia menandatangani MOU dengan galangan kapal Thais Turki untuk membeli 2 fregat kelas Milgem Istif yang mengikuti integrasi senjata dan sistem tempur Turki di atas fregat kelas Merah Putih Indonesia di masa depan. Pada pameran pertahanan pekan lalu, perusahaan pertahanan Turki Roketsan juga menandatangani perjanjian transfer teknologi dengan Indonesia yang mencakup sistem rudal jelajah Cakir. Kedua, Indonesia membeli jet tempur generasi kelima KA buatan Turki karena pesawat tersebut tidak mengandung komponen yang tunduk pada kontrol ekspor Amerika Serikat. Persyaratan ini mencerminkan strategi Jakarta untuk memastikan otonomi dan kemerdekaan politik dalam penggunaan aset militernya, menghindari pembatasan yang dapat mempengaruhi operasi, peningkatan di masa depan, atau transfer teknologi. ITAR, International Traffic in Arms Regulations, adalah seperangkat aturan AS yang mengatur ekspor peralatan dan teknologi pertahanan, termasuk produk yang diproduksi di luar negeri yang mengandung komponen, perangkat lunak, atau pengetahuan asal Amerika. Dalam praktiknya, ini berarti bahkan sistem yang dikembangkan oleh pihak ketiga mungkin memerlukan izin Washington untuk dijual, diekspor kembali, atau dimodifikasi. Sebuah masalah yang dianggap banyak negara sebagai risiko strategis jika terjadi perang. Indonesia telah menghadapi pembatasan serupa sebelumnya, yang menjelaskan pendekatan hati-hati yang diambil saat ini. Ketiga, Turkish Aerospace Industries mengklaim bahwa KA lebih baik dari F-35 dengan menyebutkan kapasitas muatannya sebesar 10 ton dibandingkan dengan 6 ton milik F-35, serta desain mesin ganda. Pesawat KA buatan Turki sepanjang 66 kaki, 20 meter. Mulai dikembangkan pada tahun 2016 untuk menggantikan armada F-16 Angkatan Udara Turki. Program ini mendapatkan momentum pada tahun 2019 setelah AS mengeluarkan Turki dari program F-35 karena pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia oleh Ankara.
Dilansir dari media spesialis militer, Army Recognition, KAAN adalah pesawat tempur generasi kelima, dengan kemampuan siluman yang dikembangkan Turki selama hampir 1 dekade. KAAN dirancang untuk misi superioritas udara, serangan presisi, penaklukan pertahanan udara musuh, suppression of enemy air defenses (SEAD), hingga peperangan elektronik. Untuk melaksanakan tugas itu, jet ini diklaim memiliki kemampuan siluman, super cruise, sensor fusion, dan operasi berbasis jaringan, network enabled operation, yang memungkinkan pesawat ini beroperasi di udara tanpa mudah terdeteksi oleh musuh. Langkah mengakuisisi pesawat jet tempur generasi 5 ini diduga terkait atas pertahanan kedaulatan Republik Indonesia. Pengamat militer dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Muhammad Arifin, mengatakan bahwa pembelian pesawat tempur KAAN memang dibutuhkan karena jumlah dan kekuatan armada udara Indonesia masih jauh dari ideal. Dari segi jumlah dan kecanggihan teknologi, hal itu, kata Arifin, bisa dilihat jika dilakukan simulasi operasi tempur. Misalnya, terjadi gangguan serentak di wilayah alur laut Kepulauan Indonesia, ALQ. Idealnya kan AU dan AL kita bisa merespon serentak juga simultan saat ada ancaman. Tapi dalam kenyataannya itu tak demikian. Yang bisa dikerahkan itu hanya yang ada di Jawa atau Sumatera. Sedangkan untuk ALQ lainnya tidak begitu. Jadi ada ketimpangan kekuatan di antara struktur yang kita bangun sendiri, ujar Arifin. Selain ketersediaan dan keefektifan yang masih tidak ideal, menurut Arifin, kekuatan dan teknologi jet tempur Indonesia pun masih terbatas. Sejauh ini alasan Indonesia memilih jet yang secara praktis belum terbukti kemampuannya di medan perang masih belum jelas. Tetapi kesepakatan Turki untuk mendukung transfer teknologi di perusahaan milik negara Indonesia jelas merupakan daya tarik yang sangat menawan bagi Jakarta, yang selama bertahun-tahun telah berupaya mengembangkan basis industri pertahanan sendiri. Sebagai kekuatan menengah yang kompeten secara teknologi, Turki kemungkinan juga menarik karena memungkinkan Indonesia untuk menghindari ketergantungan pada kekuatan besar seperti Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat.